Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Mulia Alamsyah, dosen Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung. Pada semester 1 tahun akademik 2020-2021 ini, saya masih diberi kesempatan untuk mengampu mata kuliah Industri Hasil Hutan. Seperti biasa, sebelum perkuliahan dimulai, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang identitas mata kuliah sebagai berikut. Kode dan mata kuliah BW 4109 dengan nama mata kuliah Industri Hasil Hutan, seringkali disingkat juga sebagai mata kuliah IHH, dengan jumlah SKS total 2 SKS, equal dengan 100 menit tatap muka perkuliahan. Dosen pengampu mata kuliah ini ada 2. Saya sendiri, Eka Mulia Alamsyah, sebagai dosen koordinator mata kuliah, dan Bapak Dr. Sutrisno sebagai anggota tim pengampu mata kuliah. Selama berkegiatan perkuliahan, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh mahasiswa peserta kuliah, kalian bisa kontak saya di alamat email ekamulia@sithitbacid atau menghubungi Bapak Sutrisno di alamat email sutrisno@sithitbacid. Adapun silabus mata kuliah IHH ini adalah mempelajari persyaratan bahan baku sesuai dengan tujuan, penggunaan, potensi perkembangan, pemanfaatan, dan pemasaran hasil hutan. Dengan luaran, capaian atau outcomes mata kuliah terdiri atas 1, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan persyaratan bahan baku untuk industri hasil hutan. Yang kedua, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan potensi dan profil industri hasil hutan. Adapun penilaian dan kehadiran terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan aspek penilaian, didistribusikan ke dalam 4 komponen yang terdiri atas ujian tengah semester dengan bobot 35%, ujian akhir semester dengan bobot 35%, tugas yang bisa saja terdiri atas tugas mandiri maupun tugas kelompok sebesar 20%, dan kuis sebesar 10%, sehingga total keseluruhan adalah 100%. Terkait dengan kehadiran, saya rasa ini sudah menjadi hal yang umum di ITB ini, di mana jika mahasiswa tidak dapat hadir kuliah karena sakit atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka mahasiswa dapat mengirimkan surat sakit atau surat izin keterangan tentang ketidakhadiran tersebut, baik kepada saya maupun kepada Bapak Sutrisno. Terkait dengan kehadiran minimal, ini juga sudah baku di ITB, ya, kita menerapkan aturan minimal kehadiran sebesar 80%. Sekarang saya akan jelaskan topik bahasan selama perkuliahan 1 semester ke depan, di mana total terdiri atas 16 minggu, di mana 14 minggu adalah topik tatap muka perkuliahan, dan 2 minggu waktu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Topiknya apa saja? Sebagai berikut. Minggu ke-1, hari ini, dimulai dengan topik pendahuluan. Isinya penjelasan tentang identitas mata kuliah, termasuk sub dan silabus di dalamnya, dan nanti akan dilanjutkan dengan topik tentang pengertian industri hasil hutan, khususnya industri hasil hutan kayu. Kemudian minggu kedua, topiknya adalah pengenalan sumber bahan baku industri hasil hutan kayu.
di mana subtopiknya adalah potensi dan perkembangan hutan produksi, baik hutan alam maupun hutan tanaman, dan perkembangan produksi hasil hutan kayu, khususnya produksi hutan kayu bulat. Minggu ketiga, topiknya adalah industri kayu gergajian, di mana subtopiknya terdiri atas persyaratan bahan baku dan profil industri kayu gergajian. Minggu keempat, topiknya adalah industri pengerjaan kayu atau seringkali dikenal sebagai woodworking, dengan subtopik bahasan persyaratan bahan baku dan profil industri woodworking. Minggu kelima akan diisi dengan topik industri kayu laminasi, glue laminated timber atau glulam, dan cross laminated timber atau CLT, dengan subtopik bahasan persyaratan bahan baku dan profil industri kayu laminasi dan cross laminated timber. Minggu ke-6 akan diisi dengan topik industri pinir dengan subtopik bahasan terkait dengan persyaratan bahan baku dan profil industri pinir. Minggu ke-7 akan diisi dengan topik industri kayu lapis dan laminated veneer lumber atau LPL dengan subtopik bahasan berisi tentang persyaratan bahan baku kayu dan profil industri kayu lapis dan LPL. Setelah itu akan ditutup dengan ujian tengah semester pada minggu ke-8, di mana materi dari ujian tengah semester ini sumbernya adalah materi dari topik minggu ke-1 sampai materi topik minggu ke-7. Setelah UTS, kita masuk ke minggu ke-9 dengan topik gambaran umum proses industri kayu 1, di mana subtopik bahasannya adalah pemutaran video industri kayu gergajian, woodworking, industri pinir, industri kayu lapis, dan industri laminated veneer lumber. Minggu ke-10 akan diisi dengan topik tentang industri papan partikel dengan subtopik bahasan terkait dengan persyaratan bahan baku dan profil industri papan partikel. Minggu ke-11 akan diisi dengan topik Industry Oriented Strand Board atau OSB dengan subtopik bahasan persyaratan bahan baku dan profil industri OSB. Untuk minggu ke-12 akan diisi dengan topik industri pulp dan kertas dengan subtopik bahasan persyaratan bahan baku dan profil industri pulp dan kertas. Sedangkan minggu ke-13 akan diisi dengan topik gambaran umum proses industri kayu 2 dengan subtopik bahasan tentang pemutaran video industri papan partikel, industri OSB, industri serat, industri papan serat, industri pulp dan kertas. Minggu ke-14 akan diisi dengan topik tentang sistem pengawasan mutu industri kayu dengan subtopik bahasan tentang sistem pengawasan dan arah kebijakan pengembangan industri kayu. Minggu ke-15 akan diisi dengan topik perdagangan produk kayu internasional dengan subtopik bahasan tentang global market, pasar nasional, dan nilai ekonomi. Setelah itu, minggu ke-16, minggu penutup, akan diisi dengan ujian akhir semester, tentu saja dengan materi ujian yang berasal dari topik minggu ke-9 sampai topik minggu ke-15. Nah, sebagai bahan pegangan referensi dari mata kuliah ini, ya ini ada beberapa yang bisa Anda baca. Yang pertama, buku tentang Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terbit tahun 2018 dan diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta. Yang kedua adalah textbook tentang hasil hutan dan ilmu kayu, hasil karya cipta dari High-Green dan kawan-kawan yang terbitkan tahun 2007. Kemudian ada juga dua sumber yang dikeluarkan oleh FAO pada tahun 2009, masing-masing berjudul tentang Indonesian Forestry Outlook Study dan
National Competitiveness Index of the Forest Product Industry in the Asia Pacific Region. Nah, mudah-mudahan minimal dengan membaca 4 sumber ini bisa menambah wawasan mahasiswa peserta mata kuliah, dan tentu saja tidak tertutup kemungkinan ya di dalam perjalanannya nanti akan ada tambahan terkait dengan referensi yang kita gunakan. Demikian penjelasan awal perkuliahan mata kuliah industri hasil hutan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat untuk kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.